saya memilih jurusan yaitu lebih ke networking, Bapak Ibu semua. Dibanding teman-teman saya harus melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Kami memilih yaitu belajar tentang bagaimana networking. Tahun 96 kami kenal dunia networking, kami banyak belajar, dan akhirnya kami jadi jatuh cinta dengan bisnis networking. Ya, dan istri, setelah kami menikah, istri sangat-sangat mendukung kami untuk jalankan bisnis networking tersebut. Ya, dan akhirnya kami, saya mengundurkan diri dari perusahaan dan komitmen dan fokus jalankan bisnis networking. Dan perjalanan demi perjalanan, ya, jatuh bangun tentunya ada, tapi beberapa asal muasalnya ini cukup panjang kalau diceritakan, mungkin saya singkat untuk menceritakan pada malam hari ini. Ya, sebetulnya di tahun 2000 awal mulanya saya kenal dunia asuransi itu, saya mulai jadi nasabah di tahun 2002. Pada waktu itu saya masih menjalankan networking. Ya, tahun 2002 saya masuk jadi nasabah. Kemudian di tahun 2017 ya, ini kalau nggak salah ya, kita masuk juga sebagai nasabah dengan produk yang sama seperti hari ini kita di bisnis 3i, Bapak Ibu semua. Jadi saya masuk, tapi perusahaan bukan perusahaan CAR, tapi perusahaan yang lain ya di tahun 2007. Terus kami masuk lagi jadi nasabah di perusahaan yang ketiga sebagai nasabah juga dengan produk yang mirip yang seperti hari ini yang kita jalankan ya. Jadi ya 2009 ya, kalau nggak salah kita masuk 2009. Jadi ada 3 perusahaan kami sebagai nasabah. Dan pada waktu itu tentunya pada waktu itu masih zamannya manual, kemudian nilai tunai pun dikirim ke rumah, dan setiap nilai tunai yang dikirimkan ke rumah saya perhatikan. Ya, saya akhirnya mencari bagaimana sebetulnya menjalankan sistem ini yang di sistem asuransi tersebut sebagai agent jika ingin menjadi agent. Namun sepertinya tidak berkenan di hati saya, dan kayaknya kalau jalankan secara agent konvensional sepertinya agak menguras berbagai hal. Ya, saya akhirnya mempertimbangkan dan mencari solusi. Dan di tahun 2014 singkat kata kita bertemu dengan Pak Suhendri. Ya, tahun 2013 akhir kami ketemu dengan Pak Suhendri dan berbincang-bincang, dan Pak Suhendri teruskan untuk kita meetingkan dengan presidir di CAR, dan akhirnya kita menemukan yang namanya sebuah konsep yang namanya 3i ya di tahun 2013 akhir, dan kami komitmen pada waktu itu akan menjalankan di Januari 2014 yang namanya 3i Networks. Gini, keunggulan bisnis 3i itu gini, dibanding dengan networking mungkin pada umumnya ya, yang lebih umum Bapak Ibu semua. Jadi kalau dibanding networking pada umumnya, hari ini kita sebenarnya sudah naik kelas, saya katakan ya, bukan menjalankan produk lagi. Kalau kita menjalankan produk dengan bisnis networking hari ini, saya pikir sudah ketinggalan zaman ya. Kenapa ketinggalan zaman? Karena yang kita hadapi kalau kita menjalankan bisnis networking dengan produk, dimana kalau seandainya perusahaan tersebut booming dan produknya laku di pasaran, dan otomatis biasanya gampang didapatkan produk tersebut. Kalau gampang didapatkan, otomatis orang-orang yang baru join di bisnis ini akhirnya kecapean mengundurkan diri karena mereka tidak dapat pangsa pasar yang luas.
karena adanya semuanya di internet hari ini. Oleh karena itu, ya saya bilang tidak relevan lagi kalau kita jalankan dengan produk hari ini. Oleh karena itu, kami memilih jalur untuk menjalankan bisnis ini dengan cara produk asuransi sebetulnya. Ya, dengan produk asuransi ini sebenarnya lebih simpel dan lebih gampang. Khususnya apalagi kalau zamannya hari ini disebut zaman milenial. Kalau zaman milenial itu apalagi khusus anak-anak muda, ya kalau misalnya kita suruh bawa produk, ya bawa produk, demo-demo produk seperti tahun 80-an, tahun 90-an, mereka ogah. Nggak mungkin lagi mereka mau bawa demo produk. Tapi kalau tahun 90-an mungkin banyak orang bawa produk, demokan, ya bawa apa namanya tas segala macam, tas demonya untuk mempromosikan produk. Tapi anak-anak sekarang nggak mungkin lagi mau, ya. Kita ketahui anak-anak sekarang pada zaman milenial sekarang ini perubahan itu begitu luar biasa. Mereka kadang-kadang pulang sekolah, pulang kerja, pulang kuliah nongkrongnya di Starbucks, Bapak Ibu semua. Ini zamannya milenial, main handphone, nongkrong di Starbucks, ya foto-foto, selfie. Kemudian mereka nggak peduli kalau pulangnya makan Indomie gitu loh. Ya, ini zaman milenial pada saat ini. Yang penting mereka selfie, ya selfie dengan apa namanya handphonenya, dengan gadgetnya, mereka upload di Facebook, lain sebagainya. Itu zaman milenial. Kalau kita suruh bawa produk yang saya katakan tadi, mereka ogah gitu loh. Jadi sebenarnya memang nggak cocok lagi kalau hari ini kita jalankan networking dengan produk, berbasis produk, udah nggak sesuai dengan zamannya lagi. Oleh karena itu, kami memilih hari ini, ya tidak salah kalau menjalankan bisnis networking itu dengan produk asuransi, dan mereka semuanya juga bisa, karena modalnya cuma bawa handphone aja, geser aja, jadi bisa kemana-mana gitu, fleksibel. Jadi sebenarnya tepat sekali kalau kita jalankan bisnis ini dengan asuransi yang sekarang ini dengan pola yang seperti 3i hari ini jalankan, ya. Itu perbedaannya. Ya kalau hasil, ya tentunya kan 001, yang 002, 003 aja hasilnya luar biasa, apalagi 001 kan. Iya, iya. Ya kalau hasil, ya kita di networking sejak tahun yang saya katakan tadi, sejak tahun 90-an, ya. Sebetulnya prestasi-prestasi di networking, saya sebelum di 3i juga ada beberapa properti yang sudah saya miliki. Tapi kalau di 3i ya jauh-jauh lebih banyak lagi. Jadi saya pikir semua orang sukses ya hari ini ya adalah investasi ya beberapa properti. Kalau mobil kan menjadi cost, ya. Nah, kalau mobil ya cuman ya buat kita operasional aja, buat anak, buat istri, buat saya gitu kan. Ya hasil yang lain, ya saya hari ini merasakan kalau mitra sukses itu jauh lebih senang sebetulnya dibanding hasil saya. Ya, saya melihat mitra-mitra yang dari bawah, kemudian tiba-tiba dia berhasil, wah itu senang banget. Kita ada villa di Vimala Hill, ya. Nah, ini di atas sana villa kita. Nah, ini kita lagi habis jalan pagi, kebetulan kita santai juga, ya, bersama anak, bersama istri pada waktu itu, ya. Ini posisinya di helipad, tentunya ini yang lagi diimpikan. Ini di Eropa, ya, jadi dengan berempat bisa kita tahan kemiringan. Waktu itu sama Pak Yosef juga waktu ke Eropa ini, ya. Jadi keren seperti apa ini rasanya? Ya, ya tentunya jadi keren pasti enak, betul nggak? Bayar pajak aja 50 sampai 60 juta kan? Iya, itu mantap. Sebetulnya gini ya, itu semuanya proses ya, proses perjalanan yang namanya kita menuju sebuah posisi ya. Dan proses itu kalau kita nikmati, kita jalankan, sebenarnya kita bisa enjoy sekali. Tapi enjoynya saya proses menuju keran itu nggak lama, hanya 1 tahun ya.
kurang lebih 9 bulan kami menuju keren sejak awal kami join. Awal mulanya kami join pada waktu itu, ya kami meyakinkan beberapa teman kami yang atau yang kenalan, akhirnya bisalah menuju proses menjadi keren. Setelah jadi keren, ya berusaha juga bagaimana beradaptasi dengan lingkungan sebetulnya. Jadi keren juga harus adaptasi. Adaptasinya yang biasanya mungkin sebelum jadi keren kan harus kerja keras nih, harus bangun mungkin jam 5, jam 6. Tapi kalau jadi keren itu ya bangun jam 7, jam 8 nggak bisa bangun juga kadang-kadang. Ya harus belajar juga. Jadi untuk bangun jam 7, jam 8 harus perjuangan juga. Jadi pura-pura tidur, akhirnya berlatih, akhirnya bisa juga. Ya awal mulanya bangun jam 4, jam 5 ya kan. Apalagi kalau dulu kerja kan jam 5 mau tidak mau, suka nggak suka kan harus bangun. Jam 6 berangkat kerja. Tapi kalau jadi keren ya bisa santai-santai, karena habis bangun sarapan ya kita bisa sekitar sini di sini ada danau, kita bisa putar danau pagi-pagi, jalan pagi. Nah, kemudian habis putar danau mungkin kita bisa bersepeda dan saya lanjutkan untuk fitness atau gym ya di pagi hari. Ya enak juga sih jadi keren. Jadi nggak mikirin jalan macet atau enggaknya di Jakarta. Ya, atau bisa berenang juga, bangun jam 7, jam 8, bisa nyemplung ke kolam renang jam 9, ya kan? Nah, itu kalau jadi keren. Ya, itu enaknya jadi keren. Pertama itu kalau menurut saya di bisnis apapun, termasuk di bisnis TRI apalagi, yaitu pertama itu keuletan. Ulet, ya. Ulet itu, keuletan ini artinya gimana? Kita harus, berarti kita tidak pernah menyerah sebelum kita mencapai sukses, keberhasilan, ya terus-menerus, dan terus fokus. Ya, ini penting sekali. Banyak orang ketika memulai bisnis, dia tanpa fokus. Dia bukan keuletan, tetapi jadi ulet gitu kan. Jadi ulet itu maksudnya gimana? Ya kan, jadi ulet dia sebentar ke sana, sebentar ke sini kan jadi ulet ya. Nah, ini bahaya atau boleh dikatakan mereka kurang fokus. Ya, saya setiap mengambil sebuah keputusan, ya dulu pengalaman saya di networking, kalau tanpa fokus kita sulit untuk mencapai posisi apapun. Ya, dengan fokuslah, dengan kita fokus kita bisa mengalahkan semua masalah. Ya. Saya kalau ketika saya memulai sebuah bisnis, ya jangan ditawarkan bisnis yang lain, saya pasti saya tolak. Karena kenapa? Sebelumnya pun saya pertimbangkan, akhirnya saya bergabung dengan bisnis tersebut, akhirnya saya pasti gelitin sampai mendapat hasil. Kalau nggak mendapat hasil, saya juga penasaran. Kalau orang bisa, ya saya juga penasaran, saya harus mendapatkan hasil. Itu yang membuat saya fokus, itu yang membuat saya pantang menyerah sebenarnya di bisnis ini. Karena bisnis ini kalau kita fokus, sebenarnya sukses itu gampang. Ya, kenapa? Kalau kita fokus tentunya kita punya target. Target apa yang ingin kita capai. Kalau Anda hari ini ingin capai elit, itu kan gampang. Targetnya 5 orang bagaimana secepatnya bergabung di bisnis ini. Mau nggak mau ya kerjanya harus siang malam juga. Pada waktu itu saya ingat saya presentasi di kantor itu, waktu memulai itu setiap hari itu nggak kurang dari 3 kali, kadang-kadang jam 9, jam 10 sudah ada yang mau minta presentasi, kemudian jam 1 saya mulai lagi presentasi, kemudian jam 3 presentasi. Bahkan malamnya saya presentasi. Nah, di luar itu saya janji lagi dengan teman-teman saya presentasi untuk memulai bisnis ini. Jadi satu hari itu full saya lakukan presentasi berulang-ulang kali, dan itu salah satu membuat saya bilang bisnis ini ya harus ulet. Ya, dengan keuletan kita bisa masalah apapun bisa tercapai. Karena kenapa? Kalau kita ulet, kita fokus dan kita pantang menyerah, yang kita presentasi misalnya 10 orang, anggap aja hari ini 10 itu nolak sekali presentasi, nggak ada join seandainya, saya bisa yang keduanya kan. Tapi kalau kita nggak fokus, kita sebentar menyerah, akhirnya kita tidak mendapatkan orang yang join di bisnis ini sebenarnya. Oleh karena itu fokus itu bisa mengalahkan segala-galanya. Makanya saya bilang bisnis apapun yang pertama itu fokus. Fokus itu juga dengan keuletan itu sebenarnya kita bisa mengalahkan, banyak orang bilang sukses di sini mungkin harus punya pendidikan atau enggak. Ya saya katakan ya tanpa pendidikan pun kita bisa. Banyak hari ini contohnya orang-orang yang tanpa pendidikan. Karena dengan keuletan itu bisa mengalahkan segala-galanya. Ya. Bukan berarti orang itu harus pintar, enggak. Ya, tapi
Dengan keuletanlah dia bisa berhasil, saya katakan. Oleh karena itu, pertama itu harus ulet. Yang kedua, ya, yang kedua bisnis ini ya kita perlu yang namanya belajar banyak, ya, belajar dengan siapa? Kita belajar dengan upline kita belajar dengan mungkin crossline, kita belajar lihat di YouTube hari ini banyak, kita belajar di internet. Dengan proses belajar kita bisa tahu semua strateginya. Itu salah satunya. Dulu waktu memulai pun ya saya belajar juga, nggak ngerti asuransi, nggak ngerti sama sekali asuransi, hanya tahunya jadi nasabah. Kemudian tiba-tiba saya harus presentasi berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sudah jalankan asuransi yang sudah puluhan tahun. Itu saya harus hadapi. Mau nggak mau saya harus belajar bagaimana sebenarnya strategi menghadapinya. Oleh karena itu dengan belajar semuanya bisa teratasi. Ya, itu dengan cara belajar. Yang ketiga tipsnya yaitu kita harus bisa adaptasi. Adaptasi ini tidak gampang Bapak Ibu semua, ya. Adaptasi ini kita menyesuaikan diri terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap lingkungan kita, terhadap downline kita, terhadap upline kita. Itu dibutuhkan yang namanya sebuah kesabaran, ya Pak. Jadi ini nggak gampang. Kadang-kadang ya downline membuat kita emosi, kadang-kadang kita marah juga kan, akhirnya bisa berantem. Padahal dianya potensi gitu. Ini yang penting sebenarnya di dalam bisnis kita harus bisa adaptasi. Di kantor pun Anda bekerja, Anda penting juga adaptasi dengan mungkin sesama karyawan, dengan atasan, dengan bawahan. Kalau enggak, Anda dimusuhin juga kan di bisnis ini. Oleh karena itu, bisnis itu penting yang namanya sebuah adaptasi yang tinggi. Tanpa penyesuaian diri, kepintaran, kehebatan, apapun nggak ada artinya, saya katakan. Ya, saya sekolah nggak pintar-pintar banget. Ya kan, kalau ada di kelas itu 30 orang, mungkin saya ranking 20 besar kan. Ya, jadi untungnya saya bisa di bisnis ini adaptasi. Ya, jadi saya bilang dengan adaptasi itu kita bisa mengalahkan sebuah hal juga. Ya, dengan cara adaptasi ini penting sekali. Banyak orang nggak bisa adaptasi, dia hanya mengandalkan kepintarannya, dia bisa mengandalkan kekuatan kerja dia, sebenarnya nggak cukup Bapak Ibu semua. Jadi penting mulai besok mungkin ya kalau downline-nya agak emosi sedikit ya kita mundurlah selangkah 2 langkah gitu kan, ujung-ujungnya bisa menang juga kan, karena downline kita emosi. Oleh karena itu harus belajar